Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Apakah kalian sudah siap belajar? Coba kita lihat dulu gambar yang ada di layar ini. Ini adalah Siti dan neneknya saat mereka membeli ikan di TPI. Apakah kalian tahu apa kepanjangan TPI? Coba tanyakan kepada orang tuamu ya. Pada gambar di situ, kita bisa melihat bahwa Siti dan neneknya sangat senang karena mereka bisa bersama-sama membeli ikan. Nenek juga pernah bercerita kepada Siti, cerita yang sangat bagus sekali tentang seekor ikan mas ajaib. Apakah kalian juga ingin tahu cerita itu? Ayo kita baca bersama. Nelayan dan ikan mas. Alkisah, ada kakek dan nenek yang tinggal di sebuah gubuk reot di dekat pantai. Si kakek bekerja sebagai nelayan, dan nenek tinggal di rumah untuk membereskan pekerjaan rumah. Suatu hari, si kakek pergi untuk menangkap ikan di laut. Hampir seharian si kakek menjala ikan, namun ia belum mendapatkan seekor ikan pun. Hingga akhirnya kakek berhasil menjala seekor ikan mas kecil. Ternyata ikan mas kecil itu bisa berbicara seperti manusia. Ia pun memohon kepada kakek agar melepaskannya. Ia juga berjanji akan memberikan apapun yang diminta oleh kakek. Kakek pun melepaskan ikan mas tadi. Sesampainya di rumah, nenek memarahi kakek karena kakek pulang dengan tangan kosong. Setelah kakek menceritakan tentang ikan mas itu, nenek meminta kakek untuk pergi ke laut dan minta bak cucian yang baru. Ikan mas pun mengabulkannya. Akhirnya nenek semakin serakah. Ia minta rumah baru dan istana kepada kakek, dan ikan mas pun terus memberikannya. Suatu ketika, nenek minta menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Ikan mas pun menjadi marah dan tidak berkata apa-apa. Ketika kakek pulang ke rumah, kondisi rumah kembali menjadi gubuk reot, dan nenek pun menyesali sikapnya. Nah, anak-anak, kita sudah membaca cerita yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Apakah kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita tadi? Nah, tokoh-tokoh itu bisa dibedakan menjadi tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Serta berdasarkan peranannya, kita bisa menentukan tokoh yang bersifat baik dan tokoh yang bersifat jahat. Tahukah kalian, tokoh yang bersifat baik dalam cerita disebut sebagai tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang bersifat jahat disebut sebagai tokoh antagonis. Nah, coba kalian diskusikan bersama dengan orang tuamu siapa saja tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tadi ya. Jangan lupa kalian tuliskan hasil diskusimu pada buku catatan tematik. Anak-anak, tadi Ibu menyebutkan bahwa dalam sebuah cerita ada tokoh yang bersifat baik, ada juga tokoh yang bersifat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mempunyai perbedaan-perbedaan sifat, perbedaan karakteristik, baik secara fisik, kegemaran, mungkin suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang lain. Akan tetapi, di balik semua perbedaan itu, sebagai warga negara Indonesia,
Kita harus saling menghormati segala bentuk perbedaan karakteristik yang ada di dalam masyarakat kita. Karena banyak juga loh manfaatnya jika kita bisa menghargai keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu. Beberapa manfaatnya, yang pertama, kita dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar bersosialisasi. Yang ketiga, manfaatnya kita dapat belajar toleransi. Dan yang keempat, kita bisa belajar untuk saling melengkapi sesama individu. Serta yang kelima, kita pun bisa hidup rukun dalam masyarakat. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan ya? Betul sekali, mereka sedang bergotong royong. Coba kalian lihat, di sana bukan hanya bapak-bapak, tetapi ada juga ibu-ibu, bahkan juga anak-anak. Semua bekerja sama. Bapak-bapak membersihkan selokan, membersihkan halaman di sekitar rumah dan juga di jalan desa, kemudian memperbaiki saluran air, dan lain-lain. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak juga membantu. Ibu-ibu membantu menyiapkan makanan bagi yang sudah ikut kerja bakti. Kemudian anak-anak juga membantu orang tua mereka. Ada yang ikut menyapu, ada yang ikut membuat kue, menyiapkan minuman, dan lain-lain. Apakah kalian juga pernah ikut dalam kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakatmu? Apa saja yang bisa kalian lakukan ketika kegiatan kerja bakti tersebut? Ya, Ibu Tere berharap kalian bisa belajar untuk bekerja sama, baik dengan anggota keluargamu sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang di sini ada tugas untuk kalian ya. Dalam kehidupan bermasyarakat tadi banyak sekali perbedaan karakteristik, termasuk di sekolah juga ya. Di sekolah pasti juga kita mempunyai perbedaan karakteristik dengan teman-teman kita. Tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, walaupun ada perbedaan tetapi ada juga manfaat yang diperoleh. Ini di sini Ibu berikan contoh ya, misalnya perbedaan dari segi karakter itu dalam hal usia. Tentunya di sekolah itu mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 usiamu itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang bagaimana sikap menghadapi perbedaan karakteristiknya? Sikapnya yaitu menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Misalnya, kalian sekarang kelas 4. Tentunya kalian punya adik kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, atau mungkin teman-teman di dalam kelasmu sendiri ada yang berbeda usianya. Maka kalian harus menghargai cara berpikir mereka. Kita tidak boleh mengatakan kepada mereka, "Ah, kamu ini bodoh, kamu ini tidak bisa, kamu ini masih kecil." Itu tidak boleh ya, kata-kata seperti itu. Tetapi kita harus menghargai cara berpikir teman kita. Nah, manfaatnya apa ketika kita bisa menghargai cara berpikir mereka? Manfaatnya tentu saja kita bisa hidup rukun dengan teman. Baik itu dengan adik kelas maupun dengan kakak kelas, dan juga dengan teman-teman yang dalam kelas kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya di sekolah itu ada perbedaan-perbedaan karakter dari segi fisik, mungkin warna kulit, kemudian jenis rambut, ya, dan lain-lain. Bagaimana sikap kalian dan apa manfaatnya? Kalian boleh melanjutkan sampai nomor yang kelima ya, suku. Kemudian, selain tadi perbedaan karakteristik, ada juga perbedaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di sini berhubungan dengan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu sendiri seringkali kita bicarakan karena pekerjaan ini dilakukan untuk menghasilkan barang. Selain menghasilkan barang, juga menghasilkan jasa. Nah, apa saja ya contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa juga pekerjaan yang menghasilkan jasa? Coba kita lihat dari pengertiannya. Pekerjaan yang menghasilkan barang, tentunya di sini nanti ada berupa barang-barang yang bisa dihasilkan oleh pekerjaan itu. Coba kalian lihat gambar petani yang ada di bagian bawah. Menurutmu, apa yang dihasilkan oleh petani?
Ya, tepat sekali. Petani menghasilkan padi. Padi itu akan diolah menjadi beras, dan setelah menjadi beras bisa dimasak menjadi nasi. Berarti petani menghasilkan barang berupa padi. Bagaimana dengan yang pekerjaan menghasilkan susu seperti yang dilakukan oleh gambar yang kedua ini? Apakah itu juga merupakan barang? Tentu saja, susu juga merupakan barang yang dihasilkan dari kegiatan beternak. Tetapi, bagaimana dengan gambar seorang guru? Apakah guru juga menghasilkan barang seperti petani dan peternak? Ternyata tidak. Pekerjaan seperti guru ini disebut atau merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, selain guru, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh pekerjaan lain yang menghasilkan jasa? Nah, di sini ada latihan untuk kalian. Di bagian tengah, Ibu sudah menuliskan ada 2 kotak besar yang di atas bertuliskan barang, yang di bawah bertuliskan jasa. Kemudian, di kotak yang berwarna merah, sudah ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama, guru. Ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, guru termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Berarti kalian tinggal menarik garis dari guru ke jasa ini. Bisa dilakukan ya dari guru ke jasa. Bagaimana dengan petani, supir, dokter, dan peternak? Apa yang dihasilkan dari jenis-jenis pekerjaan tersebut? Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyimak berbagai macam penjelasan, kemudian mulai dari cerita fiksi yang sangat menarik, Ibu Tere berharap agar kalian tetap semangat belajar dari hari ke hari untuk bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Di akhir kegiatan ini, Ibu berpesan jangan lupa like dan subscribe channel video ini dan juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang lain agar semakin banyak teman-temanmu yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.